Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Aduh, ini maaf kalau nanti ada suara-suara kucing, sebab kucing gue Lala lagi birahi, berisik banget. Dan kalau ada suara kipas angin, maaf juga ya, belum punya AC. Kipas angin guys di atas. Ya, gue akan berbagi pengalaman tentang boneka ini. Ya, jadi ini adalah boneka yang diberi oleh Mbak Uwi. Nanti Instagramnya gue kasih tahu ya, silahkan di follow Instagramnya. Dengan berbagai pertimbangan, Mbak Uwi itu ngasih boneka ini. Shh, Lala, berisik. Ya, jadi dengan berbagai pertimbangan Mbak Uwi ngasih boneka ini gitu loh. Dikirim pakai paket dan kardus. Jadi di dalam satu paket dan kardus itu ada makanan juga kan. Nah, si boneka ini ada di bawah makanan. Saat pertama kali gue pegang kan, langsung rasanya tuh kayak panas gitu. Gue ambil, gue langsung ngeliat matanya ya, gue langsung tertarik ke matanya dan merah gitu, kelihatannya merah matanya, putihnya merah semua. Jadi di saat udah gue keluarin, kan boneka dia berdirinya begini nih ya, tiba-tiba gue lagi ngeluarin makanan, kedengaran dari telinga kiri gue seperti suara perempuan lembut banget ngomong, Aiko Motosan gitu kan. Nah, gue langsung nengok nih, refleks ke dia. Gue langsung langsung begini nih. Gue langsung nengok begini ke dia. Yang tadinya si boneka ini berdiri lurus begini, tiba-tiba dia gerak ke arah sebelah kiri kayak begini nih, gitu loh. Gue diem kan. Gue nelfon sama si pemiliknya, Mbak Wi, Mbak apa? Ini boneka baru nyampe kan tadi ya. Saya langsung dengar suara Aiko Motosan gitu. Wah. Sebelum lupa, gue catat ini apa artinya, maksudnya gitu kan. Gak taunya gue share langsung ke Instagram, ada yang bilang ya mungkin namanya Aiko, dia mau memperkenalkan diri. Ya udahlah. Setelah gue share di Instagram, ada yang nge-DM. Nanti follow juga Instagram si masnya ya. Si mas ini ternyata dia mahasiswa orang Indonesia, tepatnya di kota Semarang, tapi lagi kuliah di Jepang dan juga part time di kota Jepang. Dia nge-DM, Mas, itu mungkin namanya Aiko Moto gitu kan. Dia memperkenalkan diri. What? Gue gak pernah bisa bahasa Jepang gitu kan. Nah, si mas ini ngomong, saya hari Jumat lagi libur gitu kan. Saya hari Jumat libur, nanti kalau mau hari Jumat kita teleponan aja mas. Mas ngomong sama si Aiko nih. Ini ada bahasa Jepangnya ya. Lalu si masnya bilang, Mas ngomong deh ke si Aiko, ngomong begini. Mana ya? Sabar ya. Lagi dicari. Oh, ini dia nih. Kamu dikeluarin, tadi nakal. Mana sih bahasa Jepangnya? Sebentar ya. Sebentar.
sebentar. Ah. Ntar dulu ya. Nah, si Mas Hamano Shinichi ini nge-DM gue, Mas Runan ngomong ke si Aiko deh, ngomong gini, gaman shite kudasai kinyobi ni suyaku motokoru soko kara chanto hanashite gitu kan. Akhirnya gue ajak ngomong nih dia nih, Lala, tripodnya jangan digeser-geser. Lihat nih dia kalau lagi birahi kayak gini nih tuh. Hey, jangan digeser-geser. Diam ya. Jangan digeser-geser. Lala, diam. Diam. Terkurung lagi nih. Saya harus pakai huruf lagi dong, kayak waktu ketemu Gunji gitu kan. Akhirnya si Mas Hamano itu bilang aja ke si Aiko, Mas, gaman shite kudasai kinyobi ni suyaku motokuru soko kara chanto hanashite gitu kan. Gunanya artinya apa tuh, Mas? Artinya tahan sampai hari Jumat. Hari Jumat ada penerjemah buat kamu. Nah, tiba-tiba gue denger lagi suara kayak bukan kayak sih, kedengaran suara gozaimasu gitu kan, gozaimasu gitu kan. Mas, dia bilang gozaimasu. Oh, dia ngomong terima kasih. Gue langsung diem. Yang pada akhirnya nelpon lah nih. Nelpon si Mas apa tadi, lupa gue. Si Mas Hamano ini nelpon gue Jumat langsung dari Jepang, dan terima kasih juga untuk Mas Hamano yang meluangkan waktunya. Teleponan Jumat malam 1, dan kebetulan Jumat itu Lala jangan dibakal main tripodnya. Kurung lagi nih, diam. Sini in frame tuh. Nah, aku Lala, aku lagi birahi. Ini kucing jamet. Giliran ada kucing jantan dikasih yang cakep nggak mau, maunya sama si codet yang ingusan ya. Namaku Lala. Halo, kenalin. Siapa namanya? Namanya Lala. Ya. Sampai mana tadi gue lupa. Sorry. Nah, akhirnya tuh Lala. Tripodnya gue pegang aja deh. Yang pada akhirnya pas malam Jumat malam Sabtu, Mas Hamano itu nelpon. Maaf ya Mas, baru bisa aku telepon, aku habis kerja part time. Dia ngomong kalau dia kerja di salah satu factory di Jepang, dan dia juga sensitif. Dia juga bercerita kalau orang Jepang tuh nggak percaya hantu, tapi kalau udah muncul pada penakut gitu loh. Dia sering banget digangguin di tempat kerjanya. Dia juga bercerita hantu-hantu Jepang tuh lebih sadis daripada hantu Indonesia. Dia berbagi pengalaman kalau hantu Jepang melukai orang, ya benar-benar melukain, bahkan bisa sampai mati gitu. Dia juga cerita dulu ada orang lewat rel kereta, seolah-olah katanya dia nggak ngeliat rel, tapi pas udah mau nyampe rel dia baru tersadar kalau ternyata dia udah di tengah-tengah rel kereta dan ada kereta yang mau mendekat gitu. Gila ya. Gue ngomong ke Mas Hamano, saya jadi penasaran Mas, pengen ke Jepang. Aduh, saya yakin Mas Runan pasti, wah parah kata dia, saya mau ke Hiroshima Nagasaki. Dia kaget, apa lagi ke sana? Aduh, itu tempat bersejarah Mas. Dan saya juga yakin Mas Runan ke sana pasti, wah gitu kata dia. Ya udah.
Nelpon lah Mas Hamano. Pas nelpon itu kejadian, gue nelpon ke kebun pisang, nggak kuat, lalu gue muntah-muntah, gue pindah ke samping rumah depan kos-kosan. Si Aiko ngomong lagi, acio acio gitu kan. Yang tadinya si Aiko ngomong acio sambil begini, acio acio, dia pakai kimono ini nih, warna hijau ini. Dia pakai kimono warna hijau ini, tiba-tiba berubah jadi warna putih. Ya putih, kimono putih, dan tangannya begini, menghalangi jalan, kukunya panjang-panjang, matanya berubah jadi merah, rambutnya yang tadinya disanggul begini nih, dikondek begini, langsung tergerai, rrrr, gitu kan. Tangannya begini sambil ngomong acio gitu, acio. Gue ngomong ke si Mas Hamano, Mas, ini kenapa nih? Oh, mungkin dia mau menghalangi kuntilanak yang mau mendekat, Mas. Bersyukur banget, berarti dia menjaga Mas Runan gitu. Wah, dalam hati gue sempat ngomong, setan import, keren. Udah nih ya, setelah udah telepon-teleponan, malam gue tidur sekitar jam 12:30-an, gue baru bisa tidur. Antara sadar dan enggak, gue ngedenger ujungnya doang yang gue denger itu loh, dia suka gitu kan. Tapi depannya gue nggak tahu sebab gue udah ngeriap, tapi terdengar jelas dari sebelah kanan dia suka gitu kan. Gue nanya lagi nih ke Mas Hamano, Mas udah tidur belum. Dia ngomong dia suka gitu. Mungkin dia nanya kali, sudah tidur belum ya, apakah kamu sudah tidur gitu kan. Gue diem aja, gue diem lama-lama, gila gitu kan. Gue nanya lagi ke Mas Hamano, benar gak sih Mas semua yang saya omongin bahasa Jepangnya? Ya bener lah gitu. Kalau nggak bener nggak mungkin saya bisa ngertiin. Sama seperti halnya ketika gue di Gua Semarang, yang di Gua Jepang di Semarang, gue main pakai papan itu, bukan main sih, gue mentranslate-nya pakai papan tertulis gunji atau gonuji yang artinya tentara gitu kan, padahal gue nggak pernah tahu. Nah, di malam apa itu gue lupa, malam Jumat Kliwonnya, pas malam Jumat Kliwonnya, gue nyium kayak baunya khas banget, enak dan lembut. Gue teringat gitu, gue pernah datang ke salah satu kebun, di situ ada bunga sakura yang sedang mekar. Gue ingat-ingat nih wanginya apa gitu kan, gue kayak gue pernah nyium, atau langsung deng, sakura gitu. Nah, disitulah ternyata si Aiko ini bercerita. Gue sempat nanya dalam hati, dia kalau gue ngomong pakai bahasa Indonesia dalam hati, dia nyautin pakai bahasa Jepang, seolah-olah ngerti gitu. Gue nanya, lo dari mana sih gitu, kamu dari mana? Gue ngedenger di telinga kiri gue, lembut tapi jelas, Sapporo kata dia gitu. Gue juga sempat nanya ke Mas Hamano, Mas, emang di Jepang ada kota namanya Sapporo ya? Ada Mas, di sana birnya enak banget gitu. Gue kaget dong. Tiba-tiba, ini kan lehernya putih mulus ya, putih mulus gitu. Gak lama kemudian gue seperti ngeliat dia nih, ini darah semua di sini, semua darah di sini nih, darah kayak bekas gorokan gitu. Di sini darah, di pinggir-pinggir bibir itu darah, matanya berubah merah lagi. Tapi baju tetap baju kimono ini, cuma udah mulai serem gitu kan. Gue ngomong, udah cukup, jangan serem-serem, lo lebih serem dari kuntilanak, gue gitu kan. Akhirnya dia berubah lagi. Dia menceritakan kalau dulu dia itu, gue sempat ngeliat masa lalunya dia ya, sempat melihat masa lalunya si Aiko ini. Dia lagi nuangin kayak minuman sambil senyum dengan lembutnya ke orang-orang. Ya mungkin dia waktu itu punya kedai atau apa di kota Sapporo,
si Mas Hamano yang ngasih tahu memang Sapporo tuh terkenal dengan minuman birnya yang enak. Dia sempat kayak nuangin minuman, dia tersenyum ke orang yang dituangin itu, entah gimana tiba-tiba gue kayak seperti ngeliat pisau gitu ya, jadi giniin. Kawai apaan kawai? Kawai apaan kawai? Kawai apa sih? Ntar ya gue cari dulu ya, coba ya. Mati. Ntar dulu sebentar. Pede lu, pede. Gue sempet ngedenger kayak dia bicara kawai disuka gitu kan, yang artinya kalau nggak salah gue nyari di Google Translate, saya cantik. Apakah saya cantik? Ya kamu cantik. Gila gue lama-lama ya. Jadi setelah dia nuangin minuman, entah gimana ceritanya, gue seperti melihat pisau belati dia diginiin. Jadi disitulah dia meninggal ya. Cuma itu doang sih. Tapi selama dia ada di kamar gue jadi agak lebih panas. Cuma panasnya tuh panas stabil gitu kan. Dan pernah di antara gue sadar dan gak sadar, ya itu dia ngomong itu kayak disuka apa gitu kan. Mas Hamano menceritakan, dia nanya mungkin kamu udah tidur belum gitu. Dia kalau ngomong tuh satu-satu. Sebab gue selalu bilang, kamu kalau bicara jangan banyak-banyak ya, gue gak paham. Makanya dia kalau bicara ya cuma satu kata ya. Terima kasih Aiko, mungkin cuma itu doang yang bisa gue berbagi cerita tentang ini nih, si boneka ini yang dia baru datang langsung ngomong Aiko motosan gitu. Ya, kalau kalian suka silahkan di like, di komen, di subscribe, dan juga di share. Terima kasih atas dukungan kalian. Kalian luar biasa, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Semoga selalu sehat, dan semoga Indonesia khususnya umumnya pada dunia cepat terlepas dan kembali bisa beraktivitas seperti biasa dari virus corona ya. Bagi kalian yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Terima kasih untuk Mbak Uwi nih Instagramnya, dan juga untuk Mas Hamano nih Instagramnya yang sudah menerjemahkan. Semoga Mas Hamano selalu sehat juga di Jepang, Mbak Uwi juga selalu sehat di Purwakarta ya. Ya sudahlah. Saya Runan Handoyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi malam itu kan posisi gue nelpon di sini ya, di kebun pisang nih. Malam itu jam 7:30 ditelepon sama Mas Simino gitu kan dari Jepang. Di sini jam 7:07 kan, di sana udah jam 9-an. Jadi pas lagi bahas gitu, jadi posisi gue pas banget di sini, belakang gue kebun pisang. Posisi gue begini nih, gue lagi nelpon ngebahas si Aiko gitu kan. Tiba-tiba gue ngeliat ke arah sana gitu, ke arah pohon pisang yang ini. Apaan gitu kan, ini pohon pisang yang ini nih, itu apa gitu, putih-putih gitu. Gue pertegas, nggak taunya
si Teh Kun keluar gitu, karena mungkin merasa dipanggil dan tersinggung, dia menampakkan dirinya. Gue sempat berpikir dalam hati, baru juga 7:30 gitu, masih rame, orang juga masih lewat. Lalu tiba-tiba gue nggak kuat, gue muntah-muntah. Kata si Mas Simino ini, nanti ya kalian add aja Instagramnya, Mas pindah deh Mas, kayaknya di situ energinya besar banget dan Mas nggak kuat. Nah jadi di situ tuh ya, gue ngeliat ada yang putih berdiri. Gue udah muntah, wah gitu kan di sini. Akhirnya gue pindah ke depan rumah. Nah gue udah pindah ke depan rumah, ke sini ya, samping kos-kosan nih rumah gue nih. Tuh ya, dari tadi yang di kebun pisang gue akhirnya pindah karena gue gak kuat, gue udah mual-mual, udah muntah-muntah. Tiba-tiba pas lagi nelpon juga, ngomong sama Mas Simino gitu dari Jepang. Si Aiko ngomong gini, Achio, ini Aiko posisinya di sini nih, samping gue. Dia masih pakai kimono yang di baju bonekanya warna hijau itu. Pakai kimono itu sambil ngomong, tapi tangannya begini. Tangannya gini nih guys. Achio ke arah sana gitu. Achio gitu. Gue ngomong ke Mas Simino ini, Mas, ini si Aiko ngomong, kata dia Achio apa gitu deh, intinya Achio, yang gue denger kayak Achio. Kata Mas Simino, Achio itu artinya sana gitu ya, atau minggir gitu. Ya mungkin kayaknya sih si Kunti ini yang dari kebun pisang mau mendekat gitu kan, makanya diusir Achio gitu. Yang tadinya si Aiko ini pakai kimono hijau tiba-tiba berubah menjadi serba putih semua, kimono putih, rambutnya langsung terurai. Tadi kan dia kayak disanggul gitu kan, tiba-tiba langsung terurai, matanya merah, kukunya berubah jadi panjang. Lu tau gak sih, kayak orang pakai baju tidur kimono terus tangannya ngelebar begini. Di jalanan sini nih, di jalanan ini tangannya langsung menghalang, ngelebar begini ke arah kebun pisang sambil melihat dan terbang gitu, sambil ngomong Achio gitu kan, Achio. Gue langsung kaget ngeliatnya, dalam hati, anjir gacor nih setan import gitu kan. Serem banget, matanya merah, kukunya hitam sambil ngomong Achio gitu. Mas itu juga bilang, wah Mas, kayaknya nih si Aiko lagi menghalangi si Kunti biar nggak ngedeketin Mas Runa gitu kan. Terus gue nggak dengar lagi suara Ichi. Gue nanya, Mas, si Aiko ngomong lagi nih, nggak tahu apa nih, Ichi gitu kan. Kata si Mas, 1 nih 2 sang gitu kan. Akhirnya berhenti di kata-kata Roku. Kayaknya dia lagi gitu deh Mas Runan, kata si Mas Simino. Dan ternyata kuntilanak di kebun pisang itu ada 6. Nah itu si Aiko menghalangi biar dia nggak ngedeketin gue. Wah pokoknya bersyukur banget, ternyata hantu impor lebih kuat.